Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya bersama-sama, terutama dengan Bapak Ibu nih peserta pelatihan teknik agroforestry yang kita laksanakan oleh Balai P2SDM wilayah 3 ya. Luar biasa. Ini kali ini kita sedang melaksanakan praktek pelatihan agroforestry ini di KTH Hutan Organik di Megamendung. Untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama Kang Akbar ya sebagai pengurus atau pengelola dari KTH Hutan Organik. Nanti mohon bisa dijelaskan kepada kami bagaimana pengelolaan agroforestry yang sudah berjalan di KTH Hutan Organik ini sehingga kita bisa mendapatkan model ya atau contoh atau input untuk terutama untuk teman-teman peserta pelatihan agroforestry ini. Sebelumnya bahwa teman-teman peserta ini dari 7 wilayah nih Kang Akbar. Wih, banyak sekali. Jauh sekali ya, jauh ini mulai dari Maluku Utara. Mana coba angkat tangan? Mana Maluku Utara? Maluku Utara. Wih, ya, dari mana Bapak? Bang Maluku Jun. Utara. Ya? Wah, saya kemarin ke Ternate. Ya, oke. Ya, betul ke Buli. Baik ya, mudah-mudahan nanti bisa dilihat ya model pengelolaannya di sini, Bang Jun, dan bisa diterapkan di Ternate sana ya. Oke, kemudian dari Maluku mana? Widih. Ya, ada Bu Desi ya dari Maluku. Ini spesial kita peserta dari Maluku dan Maluku Utara ini paling jauh ya. Kemudian dari Kalimantan Barat. Widih. Ya, di Kalimantan Barat ada 2 orang dari Ketapang dan dari Kuburaya ini ya. Jadi kalau Ketapang ini jauh sekali Kang Akbar. Ya. Kemarin saya tanya perjalanannya lewat sungai itu berapa jam? 12 jam. Itu kalau 12 jam kita kalau dari Bogor itu bisa Surabaya Pak. Jadi perjalanan dari Bogor ke Surabaya ya. Surabaya itu naik kapal doang gitu. Ini lewat sungai nih Kang Akbar. Aduh. Luar biasa. Luar ya. biasa. Baik, mudah-mudahan nanti bisa belajar di sini ya dan bisa tentunya menerapkan ya di daerahnya gitu. Kemudian selain dari Kalbar dari Sumatera itu dari Bangka Belitung. Mana coba? Mana Bangka Belitung? Ya, ini teman-teman dari Belitung Timur ya, Kang Rijal ya. Belitung Timur. Banyak timah di sana. Iya. Ya. Jadi sana yang terkenal kan tambang timah ya, tapi mudah-mudahan dengan kita mengenal agroforestry juga bisa merehabilitasi ya, mereklamasi dengan model agroforestry ini. Kita dulu pernah Pak pakai sawit sama pepaya. Itu tapi berarti nanti Pak. Iya, boleh nanti kita diskusi lah. Bisa sharing di sini ada pakar ini juga ya dari terutama pupuk ya Pak. Ya gitu, pupuk organik gitu. Nah, nanti bisa kita sharing juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian dari Lampung. Ya, mana Lampung? Wih, ya. Lampung banyak sekali Lampung. Lampung. Ya, Lampung banyak ini. Ya. Jadi Lampung ini karena tidak perlu naik pesawat ya. Bisa berenang masing-masing. Ya, jadi makanya bisa banyak ini pesertanya yang hadir ke Bogor ini, ya. Kalau tadi dari Bangka Belitung kan harus naik pesawat itu ya, apalagi dari Maluku dan Kalbar. Kemudian yang dekat dengan kita dari Bogor, ada dari Jakarta. Mana? Wih, orang Jakarta. Orang kota ya. Orang kota ya, tapi mau belajar di hutan nih katanya. Kemarin kita pernah dikunjungi oleh Dinas Taman dan Kehutanan kalau nggak salah tuh. Iya. Jadi kalau di Jakarta adanya Dinas Pertamanan ya. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mungkin ya. Betul. Gitu. Tapi ya karena nggak punya hutan sebenarnya. Hutannya hutan mangrove ya. Hutan mangrove. Jadi teman-teman juga memang
dari kelompok yang pengelola mangrove ya, yang dari Jakarta nih, dari Jakarta Utara ya banyak ya? Iya, gitu. Baik. Kemudian masih dekat dengan kita juga dari Banten. Mana ya? Banten? Wah, ya. tadi orang Banten nih. Wah. Dari Banten. Ya. Hati-hati Termasuk nih, debus. Ya. Ya. Tangerang dan Banten juga ya. Ada juga yang dari Cisauk, mana Cisauk? Ya, Cisauk ini meskipun Banten tapi dekat dengan Rumpin ya. Cuma paling setengah jam aja itu naik sepeda motor itu cukup, nggak perlu naik pesawat ya. Jadi peserta ini beragam nih Pak Akbar. Siap. Pesertanya dari wilayah yang beragam, kemudian dari karakter pengelolaan agroforestry juga bermacam-macam ya. Nah, nanti ini kesempatan yang baik kita bisa sharing ya, berbagi terutama pengelolaan agroforestry di daerah masing-masing ya. Baik, tapi sebelumnya mari kita simak ya penjelasan ya, gambaran pengelolaan agroforestry yang sudah dilakukan oleh kelompok hutan organik ini ya. Mungkin nanti bisa setelah presentasi ini kita bisa sambil diskusi. Baik, silakan Pak Akbar untuk bisa memberikan gambaran pengelolaan agroforestry ke kami. Silakan. Ya, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Ya, kita akan perkenalan. Tak kenal maka kata saya. Perkenalkan, nama saya Akbar dari Hutan Organik. Saya senang sekali hari ini karena ada saudara-saudara saya nih dari Maluku, dari Kalimantan, banyak lah ya kan. Bagaimana mereka belajar bersama lah kita, karena saya yakin bapak-bapak lebih pintar daripada saya dan lebih paham bagi masalah agroforestry. Kalau saya ini dan keluarga ini biasanya ini kita ini karena kita praktisi, kita bertindak berdasarkan insting. Tadi bapak udah belajar, bapak ibu udah belajar teorinya bagaimana agroforestry segala macam. Kalau kita kan orang bodoh Pak, jadi kita lakuin dulu, nanti baru kita diskusi ya, kita presentasikan. Jadi kita perkenalan dulu ya. Ini kita namanya Hutan Organik Bu. Kita luasnya ada 30 hektar. Ini pengurus kita. Jadi kita ini ada bapak saya almarhum ini sebagai foundernya. Ini adik saya sebagai penasihatnya. Ini ibu saya. Bagaimanapun ibu itu adalah orang perempuan itu yang tidak pernah salah, jadi ketua terus dia. Jadi dia ketua KTH, ketua yayasan, ketua PT. Jadi kita ada KTH Hutan Organik, ada yayasan juga Hutan Organik. Kita baru bikin PT namanya Hutan Organik Mega Mendung. Karena ada beberapa yang harus di-PT-kan gitu kan. Ini kita juga ada lokasi kita ada di Blok S Cipendawa, Mega Mendung Bogor. Jadi kita punya visi nih, menjadi model rehabilitasi lahan berbasis pertanian dan peternakan organik yang mendukung ketahanan padan, kehutanan, keanekaragaman hayati serta sirkular ekonomi. Ini sebenarnya ini agroforestry aja lah, nanti kita lihat aja lah bagaimana kita membuat agroforestry di sini. Nanti kita akan diskusi lah banyak lah. Ini kita nih sejarahnya kita tahun 2001 almarhum bapak saya itu ingin membuat hutannya tidak ada. Dia mau pensiun, akhirnya kita jual semua aset kita membuat hutan di sini. Kita ada 30 hektar, 2011 kita namain kelompok tani Hutan Organik. Nanti 2017 kita menjadi Yayasan Hutan Organik. Jadi karena ini yayasan, semua aset di sini ini menjadi aset yayasan. Termasuk saya, anak saya, cucu saya tidak bisa menjualnya. Kita akan kembalikan lagi ke masyarakat itu lagi semua. Ini ya Pak, sejarah kita. Ini kita nih tahun 2015 kita Wana Lestari. 2023 kita nominator Kalpataru untuk penyelamat lingkungan. 2024 kita si Wana Wineta Widya Karya. Almarhum bapak saya itu orang keras kepala. Kita baru membuka itu di tahun 2019 dia meninggal. Karena bagi dia ini adalah legacy dia. Tapi bagi saya legacy itu harus diteruskan dan harus dikenalkan kepada semua orang. Jadinya makanya saya rangkul aja semua orang. Apa aja yang kita ini kan kita 2000 pertama kali yang ini yang pertama kali meneliti di sini bukan dari IPB tapi dari Udayana Bali 2001. Ini mau progresnya ya seperti apa sih dulu nih, tadi ibu udah jalan-jalan. Ini sebenarnya hutan buatan Bu. Kita ada 2 lokasi di sini. Lokasi pertama di Mega Mendung, di lokasi kedua di Gunung Gelis. Lokasi pertama kita di sini ini das baru Ciliwung, ini das Cikeas. Nanti karena kita menanam kita ada lagi si das barunya.
Ini lokasi pertama kita. Ini yang ibu dudukin semua. Ini tahun 2000 nih. Ini tadi ibu ke bawah ada mata air. Inilah mata airnya nanti ini yang kosong. Ini pertanian agroforestinya seperti apa? Ini agroforestinya dulu nih. Tempat agroforestinya. 15 sampai 80 derajat ininya seperti mangkuk. pH-nya 2,5 sampai 4. Cacing pun nggak ada Bu di sini Bu. Udah pH-nya tinggi, cacingnya nggak ada dulu. Makanya kita tantangannya agak sulit sebenarnya dulu di sini. Ini visualisasinya nih, ini tahun 2003 nih, pakai foto satelit ya. Jadi kita sekarang udah nggak bisa ngebohong nih. Bapak-bapak dari Kemenhub lebih pintar lagi sekarang nih, pakai citra satelit nih. Menanam apa lu? Katanya kan geotagging ya kan. Gitu before after. Sebenarnya itu before after belajarnya dari banyaknya sih dulu kita pernah KLHK kesini dan belajar before after seperti apa. Ini di depan ibu. Ini pemandangan yang ibu lihat ini pemandangan kami tahun 2001 Bu. Kosong melompong, gak ada sama sekali. Ini yang keluar mata air. Ini yang sangat frustasi nih, 1,5 hektar. Ini pohon mati ditanam aja karena kita nggak punya air. Jadi nanti mun agroforestry itu yang paling penting itu adalah air, lokasi air. Nanti kita akan melihat seperti apa. Ini kalau bisa lihat ini ya 2001 sampai 2005. Ini 2009. Ini 2012. Nah ini kalau lihat dari atas nih, dari ini 2003, 2007, 2013, ini 2017. Nah ini dari 2013 ke 2017. Ini kita juga dalam 4 tahun pertama ketika kita menanam, ternyata keluarlah mata air. Jadi setelah menanam kita keluar mata air. Ini lokasinya, ini mata airnya ya, kedua di pinggiran semua mata air. Ini progres mata airnya setelah 10 tahun nih. Tahun 2002 nih lihat nih, ini September kosong ya. 2000 November ada embunan aja. Setelah kita menanam ya, ini 2001 nih kita tanam nih ya, 2003 juga sama banyak semuanya. Awal mata air keluar. Ini 2004 tuh ada ini fotonya. Ini kita tanam ikan sebagai indikator. Kalau ikannya mati kita nggak tinggal sini. Nah, ini penyambar mata air. Nah, inilah mata airnya. Ini jadi mikrodas baru Ciliwung. Jadi kalau di KLHK itu, KLHK Kemenhub dulu sekarang ya, kita tuh nanam itu per hektar tuh 600 pohon. Kalau 600 pohon, 3 hari 40 hari tidak hujan, kering Pak, mata airnya. Kalau 1.200 sampai 1.500 pohon, sampai sekarang ini alhamdulillah kita nggak kering-kering mata air. Jadi kita harus menanamnya dengan kepadatan 1.500 pohon per hektar, jadi 2,5 jaraknya, 2,5 meter jaraknya. Ini agroforestry, ini mah kita ya berdasarkan kita aja Bu, nanti kita secara ya keilmuannya ya. Ini teorinya secara ekonominya. Kita ini membuat hutan berdasarkan FAO ini ada forest segala FAO, FWB-nya, Summit tahun 2002. Prinsip dasarnya jadi cara membuat hutan itu hanya menggunakan bahan organik. Mengapa kita namanya hutan organik? Karena pure dari si kotoran hewan. Jadi kalau kami ini penghutan kembali secara organik itu peternakan organik dan pertanian organiknya nyatu nih, skenario-nya nih, muter terus di sini. Terus aja nih modelnya seperti apa nih? Ada pertaniannya nih, tanahnya kita nih kalau agroforestry itu kita nih mau tanam apa dulu nih? Tanaman tumpang sarinya apa? Sayurannya jenis apa? Terus tanaman menengahnya apa? Lada, kopi, vanila kah? Kegiatan diri saya ada pengemasannya, ada penjualan segala macamnya. Ini untuk apa nih? Untuk merawat si pohon endemiknya dan frontiernya. Ini lihat dulu lokasinya seperti apa, kita pertaniannya apa, kita lihat dulu nih. Sambil ini sambil merawat ini. Terus ini peternakannya apa? Ada sapi kah? Ada kambing kah? Ada unggas kah? Ini kotorannya digunakan hanya untuk si penghutanan kembalinya. Untuk apa ini? Untuk percepatannya sumber daya dan eksplorasi sumber daya alamnya. Kehutanannya apa? Ada non kayu nih, ada ekowisata, ada edukasinya, ada wisata madu, jamu, whatever lah, dan ada kayunya. Kayunya yang mana? Yang ibu dudukin semua ini adalah kayu kita. Umurnya 20 tahun. Jadi kita menegakkan legal wood. Jadi kalau ibu mau buat meja, saya jual meja ini sekitar 4 sampai 6 juta per set. Tapi kayunya dipilih dulu. Kayunya yang ini Pak, potong. Satu kayu itu sampai 10 set loh nggak salah. Ini untuk apa? Untuk ke hatinya. Jadi kalau kami nih, kita biasanya nih 2/3-nya frontier, 1/3-nya endemik. Pemeliharaannya dengan tumpang sari. Ininya nih, kegiatannya apa nih? Leuweung hejo, rakyat ngejo. KTH aja bilang, ngejona kumaha Pak? Nah, itu kan. Itu permasalahannya kan? Itu permasalahannya. Jadi begini permasalahannya ya. Orang tuh gampang kan?
Nah, jadi kan hutannya hijau, masyarakatnya sejahtera. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mensejahterakannya, Pak? Gitu kan? Nah, itu nanti kita lihat diskusi aja lah. Kalau saya ini biasanya kita ada integrated farming dan agroforestry. Jadi kalau saya sih cita-citanya dulu pernah, tapi sekarang sudah ketiban pohon. Nanti kita lebarin lagi. Agroforestry itu ada perencanaan. Perencanaan itu penting. Jadi nanti ada daerah yang emang harus masuk matahari. Kalau saya orang goblok, Pak, bikin hutan dulu baru bikin kandang. Harusnya bikin kandang dulu baru bikin hutan. Dibalik, nanti perencanaan itu penting, nanti kita diskusi lah. Ini kita ada integrated farmingnya. Yang susah itu begini, kalau jadi petani itu uang hariannya seperti apa? Makannya pakai apa? Makanya kita ada ayam petul buat harian. 3 bulanannya lele, 6 bulannya domba. Di bawahnya cacing sutra. Cacing sutranya ini balik lagi ke lele. Jagungnya nanti balik lagi ke ini, ke ayam. Rumputnya balik lagi ke domba. Ini kurang 2 sebenarnya. Di presentasi ini ada ayam boiler untuk bulanan dan MPTS ataupun pohon buah untuk tahunan. Jadi ada harian, mingguan. Nah, pikirkanlah seperti itu. Kalau saya sih nggak muluk-muluk, Bu. Ibu nanti di rumah berpikir bagaimana caranya ini diterapkan terhadap sayuran dan ternaknya. Gak usah banyak-banyak, Bu. 1 Grand Max blind pan aja 1 hari. 1 ton. Untungnya gak usah banyak-banyak lah, 10.000 lah sekilo. Jadi kalau 1 ton itu kan 10 juta sehari. Gak apa-apa gitu aja, mikirnya gimana gitu kan. Itu yang dipikirin bagaimana caranya kan. Kita tuh sederhana, Bu. Menanam semua orang bisa. Menjualnya yang susah. Ini ya integrated farmingnya. Ini agroforestry-nya. Ini kita sambil menanam sayuran, kita menanam juga si pohonnya. Jadi kalau bapak saya itu prinsipnya, bapak saya lebih fokus ke pertaniannya, saya ke peternakannya. Hariannya dari sayuran, anak sekolah itu dari lada kopi vanila, haji dari pohon. Selama 5 tahun pohonnya tebang, naik haji. Gitu. Hariannya dari sayuran nih. Nih, hanya pupuk kandang yang kita gunakan nih. Sambil dia nyiram ininya, sambil itu merawatlah pohon kerasnya. Setelah nih skemanya nih, skemanya mau jadi apa nih? Mau hutan produksi kah, HTI kah, apa menjadi hutan alam natural? Kalau di kita alhamdulillah, Bu, saya nggak pernah makan tuh namanya pala, nggak pernah makan tuh namanya buah-buahan karena dimakan oleh si hewan. Kalau kami lebih fokus kepada si karyakan hayatinya. Tapi kan kalau misalkan di wilayah ibu nih ada kosong, yang rehab segala macem, kita harus pikirkan dulu orangnya baru hewannya. Karena nggak mungkin nih Pak nih, ada Pak Andi nih, kita teori seperti ini kan, karbon trade, aduh Pak perut saya lapar Pak, potong aja pohonnya dulu ya kan buat makan nih ya kan, itu masalahnya, kita harus pikirkan itu Pak bersama nih Pak ya. Nah ini nih, tahun 2003 ini secin, jadi ibu kalau lihat ini semua dulu nih, ini pohon secin, pohon cabe, semua sayuran kita pernah tanam ini, sayuran, ini nilam, pernah jagung kita pernah, padi gogo kita pernah, nilam ini pernah ya. Nah ini lada kopi vanila yang aku bilang tuh. Tuh. Ini tadi ibu lihat nih, kita sama nih sama Danone nih. Tadi untuk kopi robustanya, ini loraknya. Jadi kalau misalkan kita untuk si agroforestry pohon kopi dan lorak ini nanti digunakan buat daun-daunnya sehingga menjadi kompos balik lagi ke si kopinya. Tuh. Nah ini konsepnya. Ini kemarin saya ke Maluku Utara ataupun di proses tambang. Tuh, yang tambang nih. Ini hutan ditambang, ya kan? Dia ada kantinnya nih, ya kan? Kantinnya kan ada waste-nya nih. Waste-nya ini jadi pakan apa jadi pupuk? Telur segala macam hasilnya balik lagi ke sini. Tuh. Jadi ini sirkulasi aja untuk daerah tambang nih seperti ini. Tuh. Nah, ini Pak, hasil-hasil kita. Nih begini bagusnya, begini ini kah, ya kan? Ini bagus apa tidak? Jadi ada masalah, saking bagusnya nggak bisa dijual. Kalau kita bicara agroforestry, kita itu harus satu komoditasnya. Jadi 3 kilo daripada sayuran itu yang ibu bapak tanam itu harus ada pasarnya. Kalau enggak akan rugi. Kenapa ruginya? 70%-nya di biaya distribusi. Udah bapak capek, contohnya, kenapa cabai ini mahal? Ada yang tahu? Ibu atau bapak cobain panen cabai dipilihin sehari.
Sehari itu cuma dapat 2 kilo. Kalau Bapak digaji 50.000, sekilo 25.000 hanya untuk kulit metikin doang itu Pak. Itu kan, kenapa cabai itu mahal? Karena kalau kita kan petani nih, bukan ini ya kan. Cabai itu mahal karena apa? Karena itunya yang mahal. Kita itu terbiasa tidak menghitung tenaga kita. Kayak kemarin saya ke Jogja belajar kambing. Mereka itu punya 500 kambing dengan 50 anggota koperasi. Untung apa rugi? 500 kambing, ya anggotanya 50. Untung apa rugi? Rugi. Salah. Jadi satu orang itu cuma 10. Kalau ibu hargain dari ibu berapa? 100.000, berarti satu kambing itu ibu kasih makan 10.000. Kalau ibu kambingnya 30, ibu hargain diri ibu 3.000, yang ngarit itu Bu. Tuh. Jadi sebagai petani itu kita harus real cost-nya seperti apa, penjualannya seperti apa, dan nanti cari pasar seperti apa. Tuh. Ini saya ada furniture, ada madu trigona, samalah seperti ini. Kita juga ada pembakaran tanpa asap. Ini motorik hayatinya. Jadi begitu kita tanam nih, ada yang kembali nih ke sini. Kalau kita ada macan dan lain ini kita kan tidak bunuh. Di sini ada macan akar Bu. Ini hatinya kita ada flora yang tadi ibu lewatin itu ada 121. Tadi ada yang ibu tanam kayak daerah seperti ini yang secondary-nya, ini yang all-nya. Ini yang tingginya, ada yang ibu tadi bilang kan ada hutan yang saya bilang ada 3 tahun, 5 tahun, 6 meter. Nah inilah ada yang di bawah 10 meter, 20 meter, 30 meter. Kita ada 121 jenis flora. Ini faunanya nih. Karena kita tanam, jadi kita datang lagi faunanya. Ada 25 burung, ada 10, ini sebenarnya lebih banyak lagi. Kemarin kita belum masukin. Kalau nggak salah ada 122 jenis si faunanya. Ini insek. Setidaknya kita ada 59. Ya banyak insek di sini Pak. Coba, ini kita banyak nih, ada segala macam. Nah ini kita ada lutung di sini Bu, sama macan akar. Ini macan akar, 2 kali kucing. Kucingnya hebat Bu, kalau makan domba dalamnya dulu. Kalau kita bicara hewan liar, pasti yang didoakan itu dalamannya dulu seperti apa. Ini kita nih lokasi yang tadi ibu belah sini yang kita dudukin, ini lokasi 2, ini monitoringnya. Ini pemetaannya, kita petakan dulu, ada lokasi 1 yang ibu dudukin. Enak kita duduk di sini nih. Lokasi pertama nih. Ini lokasi kedua, ini 18 hektar. Nih, ini tadi ada danau, ibu tadi tanam di daerah sini. Tuh di sini nih, tadi ini tanam dari sini. Terus ini lokasi ketiga. Nah ini, jadi berapa lama untuk membuat hutan? Saya bilang 3 tahun dengan metode agroforestry. Ini contohnya, ini 2018 ya, kosong, miring. Tadi ini ibu bikin kan ilmu miringnya. Kita terasiring aja sendiri nih ya kan. Kita tanamin jagung, nah ya kan. Kita teori aja, praktek aja ya kan. Nih teorinya, ini 2019 ya, tadi 2018. Ini 2020, ini kita tanam singkong. Ini 2021. Jadi ini 2022. Hutannya seperti apa? 2019, 2020, 2021, 2022. 3 tahun 12 meter rata-rata. Kemarin udah nggak bisa masuk lagi orang ke sini, disengat tawon. Ini dimonitoring oleh IPB setiap tahunnya, ada apa aja di dalamnya segala macam. Inilah keberhasilan. Ini hutan tidak bisa lagi kita produksi. Jadi agroforestry itu yang membunuh adalah hutannya itu sendiri. Jadi kalau Bapak agroforestry, yang Bapak harus kembangkan adalah satu, manajemen penebangannya seperti apa, lokasi agroforestry-nya seperti apa, jenisnya seperti apa aja yang tanamnya seperti apa. Nah kalau kami sekarang lagi fokus ke reklamasi nikel Pak. Jadi ini saya diminta oleh Antam, kita lagi bikin pupuknya nih, oleh grupnya Antam. Kita lihat dulu nih, kita survei dulu nih, nanti kita lihat juga contoh analisa tanahnya seperti apa. Analisa tanahnya itu apa aja, jadi ini komposisi tanah idealnya ada bahan organik, ada mineral, ada udara, ada air. Ini kebutuhan tanamannya, ada NPK, ada karbon apalah ini unsur hara makro, ada air, ada mikrobanya segala macamnya, ada tanah yang baik dan pH yang sekitar 5,5-7. Ini butuhnya apa? Ini butuhnya apa? Ibu punyanya apa? Di analisa tanahnya. Nanti kita lihat analisa tanahnya.
ini kalau ini kita pakai apa nih, kalau kita pakai bahan perubahannya apa aja, komposisi segala macam, dan ini segala macam. Itu aja yang ini. Tapi nanti kalau misalkan ibu mau lihat masalah analisa tanah segala macam, nanti kita bisa diskusi seperti apa. Kalau kami, kalau sekarang untuk si ini lihat dulu nih, contoh ya, ibu menanam apa, ini kita analisa tanah dulu nih, kalau berapa titik, hasilnya seperti apa, begitu keluar analisa tanahnya nanti keluar apa kebutuhannya. Oh level ini, oh nanti di ini aja. Oke dah, nanti kita sambil lihat hasil analisa tanahnya, kita diskusi. Kalau ada pertanyaan aja, sambil nanti dicarikan dulu file tanahnya seperti apa, hasil analisanya, nanti kita bisa mencocokkan antara tanah dan kebutuhan pokok. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada pertanyaan bisa kita mulai. Silakan Pak Andi. Ya, baik, terima kasih Kang Akbar ya, sudah memberikan gambaran apa yang dilakukan oleh hutan organik ini ya. Jadi kalau kita lihat historinya tadi, sejarahnya mulai dari lahan yang benar-benar terbuka ya, kosong, jadi gondrong sekarang gitu ya, gitu banyak. Tadi bagaimana? Jadi apa namanya yang dilakukan ini kan kita dari 3 aspek ya melihatnya tadi, terhadap aspek lingkungan ya, bagaimana kita merehabilitasi lingkungan yang tadinya lahan terbuka kritis ya, lahan kritis. Bisa dibilang mungkin ya kritis ya, tidak produktif, sekarang menjadi hijau seperti ini yang Bapak dan Ibu bisa langsung lihat ya. Pohonnya sudah besar-besar ya. Tadi dari citra, dari apa namanya, citra satelitnya sudah sangat terlihat beda ya. Dari yang terbuka sudah menjadi banyak vegetasinya, banyak pohonnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi agroforestry, selain dari sisi lingkungannya tadi, yang ini adalah integrated farming. Jadi memang bukan hanya pola saja ya, pola agroforestry-nya, tapi bagaimana integrated farming ini juga dari sisi ekonominya tadi yang dijelaskan Pak Kang Akbar ini, mulai yang dari harian tadi apa? Ternak ya, ternak ayam gitu kan. Kemudian dari ikannya itu lele tadi 3 bulan ya, 6 bulan dari hasil ternak kambing gitu kan. Kemudian yang tahunan ya, ya tentunya dari jangka panjangnya sebenarnya pohon, meskipun ini juga belum kita panen ya. Kalau ya kita bicaranya kan bukan nilai kayunya, tapi sebenarnya dari sisi nilai ekonomi dari apa, jasa lingkungannya juga kan ya. Sebenarnya kalau kita tadi nyinggung mengenai karbon ya, perdagangan karbon. Jadi kita jual bukan kayunya, tapi sebenarnya jasa lingkungan dari hutan tersebut. Itu bisa kita nilai uangnya sebenarnya. Itu dari sisi ekonominya. Ya dari sisi sosialnya tadi jelas kita juga terhadap lingkungan sekitar ya, masyarakat sekitar ini memberikan dampak yang positif gitu ya. Jadi sesuai dengan kegiatan agroforestry yang prinsipnya harus memberikan 3 manfaat secara utama ya, ekologi, ekonomi, dan juga sosial gitu ya. Ini benar-benar sudah terwujud ya oleh hutan organik ini ya. Nih, meskipun gini kondisinya saat ini mungkin jadi bahan juga. Ini kondisinya saat ini tadi yang sempat saya ini dengar dari Kang Akbar bahwa pohon ini mematikan agroforestry tadi. Tuh. Ya. Nah, itu karena tadi mungkin di perencanaan sebenarnya ya. Jadi karena perencanaannya tidak kita bilang apa ya, mungkin kurang ini ya, karena mungkin awalnya tidak merencanakan benar-benar untuk agroforestry gitu ya, hanya menanam untuk rehabilitasi. Tapi seiring jalan tadi sebenarnya juga ingin mengadopsi kegiatan agroforestry ya. Jadi apa namanya, memang di sini dominan adalah dari hutannya gitu ya, dari aktivitas tadi. Yang sayuran sudah berkurang nih sekarang Bapak dan Ibu ya, dari hasil sayuran gitu, karena tadi pohonnya sudah besar-besar dan rapat gitu kan penanamannya gitu.
Baik, itu ya sudah dapat gambaran apa yang dilakukan oleh hutan organik ini.